Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kauna Zahilah NIM 2107016043 akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dari aspek mental yang ada sejak manusia dilahirkan sampai dengan meninggal. Adapun beberapa pendapat tokoh tentang psikologi perkembangan. Yang pertama, Dra. Kartini Kartono dalam Psikologi Anak menyebutkan bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masih bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode adolesen menjelang dewasa. Selanjutnya ada Carter V. Good dalam Dictionary of Education. Psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku dengan mempertimbangkan filogenetik dan ontogenetik, termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan. Hal ini berarti adanya yang lebih luas dari pengertian ilmu jiwa keturunan, walaupun bentuk dan polanya ada persamaan serta dapat dipertukarkan. Selanjutnya, sejarah psikologi perkembangan. Sejarah dalam psikologi perkembangan dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, minal awal dalam mempelajari psikologi perkembangan pada anak. Plato merupakan seorang filsuf yang banyak mempengaruhi tentang pandangan masyarakat mengenai anak-anak serta kehidupannya. Plato mengungkapkan bahwa ada perbedaan-perbedaan secara individual dari dasar genetis atau keturunan. Potensi individu ditentukan oleh faktor keturunan tersebut. Sejak anak lahir, anak sudah memiliki bakat-bakat kemampuan yang berasal dari orang tuanya dan berkembang melalui didikan dan asuhan. Yang kedua, sebagai dasar-dasar secara ilmiah dalam psikologi perkembangan. Pada abad ke-18, meskipun peninjauan dari segi ilmiah dan sistematika masih belum terlalu memuaskan, pada periode ini perkembangan anak dipelajari dengan membuat catatan-catatan harian mengenai perkembangan dan tingkah laku. Dan yang terakhir, muncul psikologi perkembangan secara modern. Psikologi perkembangan mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada abad ke-20. Penelitian-penelitian di zaman ini lebih bersifat deskriptif dan menitik beratkan pada ciri khas yang umum menurut golongan umur serta perkembangan tertentu. Pada abad ini, banyak tokoh-tokoh yang mulai melakukan penelitian tentang perkembangan dalam aspek psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devanti Kamila Maulidia, NIM 2107016045. Saya akan mempresentasikan tokoh psikologi perkembangan dan pola perkembangan. Tokoh psikologi perkembangan. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang psikologi perkembangan. Yang pertama, David G. Mills tahun 1996. Psikologi perkembangan, a branch of psychology that studies physical, cognitive, and social change throughout the lifespan. Cabang psikologi yang mempelajari perubahan fisik, kognitif, dan sosial sepanjang rentang kehidupan. Yang kedua, Kevin L. Seifert dan Robert J. Hoffnung tahun 1994. Psikologi perkembangan, the scientific study of how thoughts, feeling, personality, social relationships, and body of motor skill evolve as an individual grows older. Studi ilmiah tentang bagaimana pikiran, perasaan, kepribadian,
hubungan sosial, dan keterampilan motorik tubuh berkembang seiring bertambahnya usia individu. Yang ketiga, Linda L. Davidoff tahun 1991. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk ini mulai melalui pembuahan hingga menjelang mati. Yang keempat, M. Lerner tahun 1976. Psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup. Mempelajari bagaimana proses berpikir pada anak-anak, memiliki persamaan dan perbedaan, dan bagaimana kepribadian seorang berubah dan berkembang dari anak-anak, remaja, sampai tua. Pola perkembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Sigmund Freud mendasarkan pembagiannya pada reaksi-reaksi bagian tubuh tertentu. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase infantil, dimulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Fase ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, fase oral, 0 sampai 1 tahun, anak mendapatkan kepuasan seksual melalui mulutnya. Dan fase yang kedua, fase anal, usia 1 sampai 3 tahun, anak mendapatkan kepuasan seksual melalui anusnya. Lalu fase yang ketiga, fase palik, usia 3 sampai 5 tahun, anak mendapatkan kepuasan seksual yang telah berpusat pada alat-alat kelaminnya. Untuk fase yang kedua adalah fase laten, umur 5 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak nampak dalam keadaan tenang, dorong-dorongan nampak selalu tertekan dan tidak menyolok. Fase yang ketiga, fase pubertas, yaitu umur 12 sampai 18 tahun. Dalam fase ini, dorongan-dorongan mulai muncul kembali, dan apabila dorongan-dorongan ini dapat ditransfer dan disublimasikan dengan baik, maka anak akan sampai pada masa kematangan terakhir, yaitu fase yang keempat, fase genital, dimulai dari umur 18 tahun sampai 20 tahun. Pada fase ini, dorongan seksual yang ada pada masa laten boleh dikatakan sedang tidur. Kini berkobar kembali dan mulai sungguh-sungguh tertarik pada jenis kelamin lain atau tertarik dengan lawan jenis. Yang kedua, Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan menjadi 4 fase. Fase yang pertama, yaitu fase sensori motorik, adalah aktivitas kognitif didasarkan pada pengalaman langsung panca indera. Aktivitas belum menggunakan bahasa, sedangkan pemahaman intelektual muncul di akhir fase ini. Selanjutnya, fase yang kedua, fase praoperasional. Anak tidak lagi terikat pada lingkaran sensori, kesanggupan menyimpan tanggapan bertambah besar. Anak suka meniru orang lain dan mampu menerima khayalan dan suka bercerita tentang hal-hal fantastis dan sebagainya. Yang ketiga, fase operasi konkret. Pada fase ini, anak mulai berpikir logis, bentuk aktivitas dapat ditemukan dengan peraturan yang berlaku, karena anak masih berpikir harfiah sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan padanya. Dan yang terakhir, fase operasi formal. Anak telah mampu mengembangkan pola-pola berpikir formal, telah mampu berpikir logis, rasional, dan bahkan abstrak, telah mampu menangkap arti simbolis, kiasan, dan menyimpulkan suatu berita, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Gusmiarti. Saya
akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan antara perkembangan dengan pertumbuhan, serta prinsip perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan dalam hal jumlah ukuran, besar, ataupun dimensi tingkat sel, organ, maupun individu, yang dapat diukur dengan berat seperti ons, panjang, inch, sentimeter, umur tulang, dan keseimbangan metabolisme tubuh. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pertumbuhan, diantaranya A. Menurut Haji Sunarto Dani B. Agung Hartono tahun 1995, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Yang B. Pertumbuhan adalah proses pertumbuhan alamiah secara kuantitas pada segi jasmani ataupun fisik. Lefrancois 1975 dalam Bin Syamsuddin tahun 1996. C. Pertumbuhan adalah proses yang berhubungan dengan kehidupan jasmani individu. E. Usman Effendi dan Juhayab S. Praja 1986. Yang kedua, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses kematangan. Perkembangan berhubungan dengan proses diferensiasi antara organ, sel, jaringan, dan sistem organ tubuh yang berkembang sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi fungsinya masing-masing. Tingkah laku, emosi, dan intelektual merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan. Beberapa ini merupakan pendapat para ahli tentang perkembangan, diantaranya perkembangan menunjuk pada proses perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar ulang kembali. Warner 1996 dalam Moh Surya. Yang B. Perkembangan dalam perubahan kuantitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ jasmaniah, bukan organ jasmaniahnya itu sendiri. Dalam Muhyiddin Shah 1996. C. Perkembangan adalah perubahan secara progresif atau maju dari diri organisme dalam pola yang memungkinkan terjadinya fungsi baru. Muhammad Surya 1996. Ketiga, perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progres dari perubahan yang teratur. Sedangkan pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran serta struktur tubuh. Masa berlangsungnya, perkembangan akan berlangsung seumur hidup, sedangkan pertumbuhan akan terjadi hingga manusia mencapai kematangan fisik. E. Prinsip perkembangan. 1. Adanya perubahan. Maksud dari adanya perubahan adalah manusia tidak pernah berada dalam keadaan statis karena manusia akan selalu berubah dari masa konsepsi hingga menjelang kematian. Perubahan ini dapat menanjak dan dapat berada di titik puncak. Setelah itu akan mengalami kemunduran. Ada beberapa ciri yang menunjukkan adanya perubahan, yaitu A. Perubahan proporsi. Contohnya perbedaan antara kepala dan tubuh anak. B. Perubahan ukuran. Dalam segi fisik, contohnya berat badan, tinggi. Dalam segi mental, contohnya imajinasi, memori, dan penalaran. C. Hilangnya ciri lama, contohnya sikap egosentris. D. Mendapatkan ciri baru seperti hilangnya sikap egosentris dan akan mendapat sikap baru yang proporsional. 2. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecil akan berpengaruh kuat pada kemampuan bawaan. Ada 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang A. Hasil belajar dan pengalaman adalah hal dominan dalam perkembangan anak. B. Dasar awal menjadi pola dalam kebiasaan. C. Dasar awal sulit berubah meskipun itu salah.
D. Semakin dini dilakukan perubahan, maka akan semakin cepat untuk melakukan perubahan pada diri anak. 3. Perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan dan belajar. Perkembangan anak akan dipengaruhi oleh proses kematangan, yakni terbukanya karakteristik yang secara potensial yang telah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Melalui belajar, anak akan memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Bila pembelajaran diberikan pada masa pakanya, maka hasil pembelajaran akan cepat dikuasai oleh anak, begitu pula sebaliknya. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik, akan mengikuti hukum cepalokaudal, yakni perkembangan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama terjadi pada bagian kepala, badan, dan yang terakhir kaki. Setelah hukum cepalokaudal, ada juga hukum proximedistal, yaitu perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Contohnya, kemampuan anak dalam menggerakkan jari yang sebelumnya sudah ditandai dengan keterampilan menggerakkan lengan. 5. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang bisa diramalkan. Ada beberapa karakteristik yang bisa diramalkan. Ini berlaku pada perubahan fisik dan mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari tahap satu ke tahap selanjutnya. Contohnya, bayi berdiri sebelum dapat berjalan. Pola perkembangan ini tidak berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Perbedaan kecepatan perkembangan individu ini akan terjadi pada bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Contohnya, masa imajinasi kreatif akan muncul pada masa anak-anak hingga remaja. 6. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan bagi anak, setiap anak akan mengikuti pola yang diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Ada beberapa anak yang dapat berkembang dengan lancar, tetapi tidak sedikit juga yang berkembang setahap demi setahap. Meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tetapi pola perkembangan tersebut memiliki konsisten pada bagian tertentu. 7. Setiap tahap perkembangan memiliki bahaya potensial. Pola perkembangan tidak selamanya mulus. Beberapa hal yang membahayakan adalah lingkungan anak tersebut. Bahaya ini dapat menyebabkan terganggunya penyesuaian fisik, sosial, dan mental anak, sehingga pola perkembangan anak tidak naik, melainkan datar, yang berarti tidak ada peningkatan perkembangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan merupakan hal yang sangat penting agar pengasuh mencari penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febrina Beta Devia dengan NIM 2107016042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup dan manfaat psikologi perkembangan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkup psikologi perkembangan mencakup seluruh aspek perubahan mulai dari masa konsepsi atau pembuahan hingga lanjut usia. Ruang lingkup psikologi perkembangan ini mencakup 4 hal. Yang pertama yakni psikologi anak. Psikologi anak ini memiliki 3 tahapan. Tahapan tersebut adalah A. Masa bayi, yakni pada usia 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini adalah masa atau periode kritis dalam perkembangan kepribadian, karena periode ini merupakan di mana dasar-dasar untuk kepribadiannya ini mulai diletakkan. Selain itu, masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang ekstrim terhadap orang dewasa. Banyak aktivitas psikologis baru dimulai. Kemudian yang B,
masa kanak-kanak, yakni pada usia 2-6 tahun. Pada masa ini, anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk proses adaptasi. Kemudian yang C, masa anak sekolah, yakni pada usia 6-12 tahun. Pada masa ini disebut juga dengan masa intelektual. Mengapa? Karena pada masa ini, anak lebih difokuskan pada kegiatan mendapatkan pendidikan dan perkembangan intelektualnya. Pada masa ini juga, anak lebih memiliki kesiapan untuk menjalankan tuntutan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua yakni psikologi puber dan adolescensi, yakni pada usia 11-16 tahun. Pada masa ini menekankan pada periode pubertas, yaitu di akhir usia masa kanak-kanak dan awal usia remaja. Dalam masa ini, terdapat beberapa tanda-tanda yang dimiliki oleh individu laki-laki atau perempuan yang berhubungan dengan adanya perubahan bentuk, porsi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah psikologi dewasa. Psikologi dewasa ini dibagi menjadi dua, yakni yang A, masa dewasa awal, yaitu pada usia 21-40 tahun. Pada periode ini merupakan masa kemantapan dan produktif pada sebagian besar individu yang penuh dengan masalah, ketegangan emosional, dan kreativitas. Yang B, masa dewasa pertengahan, yakni pada usia 40-60 tahun. Masa ini cenderung masa yang ditakuti sebagian besar individu, karena cenderung ketertarikannya kepada agama lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Hal itu terjadi karena merupakan kebutuhan pribadi dan sosial. Kemudian yang keempat adalah psikologi orang tua, yakni pada usia 60 tahun sampai meninggal. Pada masa ini merupakan penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu seseorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Pada masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan memiliki banyak sekali manfaat yang perlu kita ketahui, karena psikologi perkembangan merupakan salah satu cabang dalam ilmu psikologi yang di dalamnya lebih banyak membahas mengenai perilaku seseorang dan juga emosional makhluknya yang terjadi mulai dari manusia dilahirkan sampai dengan mati. Beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi perkembangan adalah: yang pertama, dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Kedua, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para orang tua atau guru memberikan bimbingan belajar yang tepat pada anak. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya. Yang keempat, dalam keseharian untuk pendidikan rumah tangga, pengetahuan tentang psikologi perkembangan juga diperlukan agar dapat membantu dalam menghadapi dan membimbing pola tingkah laku anak yang terkadang mengalami gejolak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.